Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul khalqu jami'an. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzina kanu fi hidayatin nasi nujuma ma ba'du. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma qa'ada qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'una al-Qur'ana wa yatadarasunahu bainahum illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rawahu Muslimun. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi. Salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in wa ila arwahil a'immatil mujtahidin wal ulama'i hamilin wa syuhada wa salihin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa khwalina wa khalatina wa qarabatina wa liman lahum hukukun alaina binatina Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa ya'fihim wa ya'fu anhum wa yaj'alu kuburahum rawdah min riyadil jannah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Syekhuna al-Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin. Halaman 102. Baris ke berapa dari atas? Kelima. Berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Waqad kharaja min baitihi ila sahibikum. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dari rumahnya. Berangkat dari rumahnya ila sahibikum, mendatangi sahabat kamu sekalian. Oh enggak, ilal masjidi ya. Min baitihi, dari rumahnya, ilal masjidi, ke Masjid Nabawi tentunya. Wa alaihi miratun min sya'rin aswada, dan Rasulullah SAW memakai pakaian dari bulu yang berwarna hitam. Muhtadinan Al-Husaina, sambil memeluk Sayyidina Husain. Akhidan biyadil Hasani, dan memegang tangannya Hasan. Tangannya Hasan. Jadi Rasulullah berangkat dari rumah beliau menuju ke masjid untuk mubahalah. Karena memang kan Allah suruh
yaitu ud'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil. Suruh membawa keluarga. Rasulullah bawa itu. Yang beliau bawa adalah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Fatimatu Zahra bersama Sayyidina Ali. Wa Fatimatu tamshi khalfahu, dan Siti Fatimah berjalan di belakang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak beliau tentu yang paling beliau sayang, Fatimatu Zahra, istri daripada Sayyidina Ali. Memang yang agak lama usianya itu Fatimatu Zahra, sementara Ruqayyah Ummi Kulsum yang merupakan istri daripada Sayyidina Utsman bin Affan, makanya kan beliau dapat gelar apa? Dzu Nurain, orang yang punya dua cahaya, karena Sayyidina Utsman nikah dengan dua putri Rasulullah SAW, tapi tidak digabung, nggak sekaligus. Ya, setelah meninggal baru nikah lagi dengan adiknya. Kalau digabung nggak boleh. Ya, dua saudara ya dijadikan satu itu nggak boleh. Ya, jadi setelah meninggal kawin lagi dengan putri Rasulullah SAW. Nah, itu usianya nggak sepanjang Fatimatu Zahra. Dan memang yang paling disarang adalah Fatimatu Zahra. Bahkan Rasulullah SAW pernah ketika Rasulullah sakit, Fatimatu Zahra datang kepada Rasulullah mengatakan, ini sakit saya sakit meninggal, artinya sampai meninggal begitu. Nangis sejadi-jadinya Fatimatu Zahra, ya pastilah. Tapi setelah itu beliau ketawa. Fatimatu Zahra ketawa. Kenapa ketawa? Karena Rasulullah SAW mengatakan kepada Fatimatu Zahra, anti awalu ahli luhuqun biyaumal qiyamah. Engkau nanti di hari kiamat adalah keluargaku yang pertama berjumpa dengan aku di akhirat. Oh, Fatimah girangnya bukan main. Inilah yang disebut habis nangis ketawa. Sebelumnya nangis karena Rasulullah mengkabarkan beliau sakit ini akan meninggal. Tapi nggak lama Rasulullah kasih tahu, ya nanti keluarga, ya engkau adalah keluarga pertama saya yang akan berjumpa dengan saya di hari kiamat. Girang. Itu Fatimatu Zahra, ya luar biasa. Beliau salah satu 4 wanita terbaik di dunia. Beliau ajak itu. Wa Aliyun khalfaha. Sementara Sayyidina Ali berjalan di belakang siapa? Fatimatu Zahra. Radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah meridhoi mereka semua. Wa huwa yaqulu, dan beliau baginda Rasul bersabda atau berkata, lihaula'il arba'ati, kepada 4 orang itu. Siapa saja tadi? Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Fatimatu Zahra, dan Sayyidina Ali. Apa kata Rasul kepada mereka? Ya, idza da'autu, apabila aku berdoa. Ini bentuk ibtihal, mubahalah. Fa'aminu, aminkan. Aminkan. Disinilah sunatnya amin. Ya, berdoa. Kata Rasulullah, kalau aku berdoa di saat mubahalah, kalian aminkan. Ya, disuruh aminkan. Fa'aminu. Pakai tasdid bacanya. Faqala asqafu Najrana, dan berkata uskup Najran. Asqaf itu bahasa kitanya uskup lah. Ya. Ya kita baca uskup juga nggak apa-apa, ya kan, sama aja. Uskup, ya kan? Ya kalau bahasa kita romo lah, ya romo. Ya. Nah sekarang di Jawa Timur ini udah mulai istilah romo itu digunakan untuk kiai. Itu kan udah identik dengan mereka sebenarnya. Nggak usah kiai aja, nggak usah ditamin romo kiai haji, ya kan? Pemimpin Lirboyo tuh dibilang romo kiai haji, sesepuh Lirboyo. Ya itu saya kira nggak usah, ya kan? Karena romo udah identik dengan mereka, ya kan? Ya kita cukup aja kiai, mu'alim, ya kan? Ya kenapa ditambah-tambahin romo? Ini ada-ada aja.
ya kan? Lihat kan? Ya, sering kita jumpai itu. Ya udah kiai romo lagi kan? Ya dulu baru tuh dulu nggak ada romo-romo, ya kan? Nggak ada, dulu kiai aja. Itu ada nambahin romo. Jadi Uskup Najran berkata, ya ma'syaran Nasara, wahai kelompok orang-orang Nasrani, inni la'ara wujuhan, sungguhnya aku betul-betul melihat wajah-wajah. Siapa yang dimaksud? Nabi Muhammad, ya Fatimah Zahra, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan dan Husain. Ini yang dimaksud itu. Ya. Lau sa'alullah ta'ala, seandainya mereka meminta berdoa kepada Allah, ayuzila jabalan mimakanihi, mereka minta kepada Allah agar Allah hilangkan gunung dari tempatnya, la azalahu, pasti Allah hilangkan tuh gunung. Ya, ini Uskup Najran khawatir juga. Kalau Nasrani berani menerima tantangan Rasul mubahalah, habis mereka. Karena Uskup Najran melihat, ya kan? Ya orang baik kan nggak bisa disembunyikan. Apalagi dia sebagai uskup tahu kan tentang tentang Nabi Muhammad SAW yang ada dalam kitab Injil, meskipun sudah mereka rubah, tapi kan masih ada. Ya, itu kata uskup. Ya, aku melihat wajah-wajah yang suci, ya kan? Seandainya mereka meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk supaya Allah hilangkan gunung dari tempatnya, pasti Allah hilangkan. Pasti Allah hilangkan. Maka kata uskup, fala tabtahilu, maka janganlah kamu ya berani mubahalah, ibtihal. Ya, jadi dilarang sama uskup ya oleh pemimpin agama mereka. Kenapa? Patahlikahum, ini paknya Pak Sababiyah, sebab kalian akan patahliku, maka kalian akan binasa. Kalau berani mubahalah, ya ngikutin tantangan Rasul, habis kalian. Ini kata uskup ya Najran. Tsumma qalu, kemudian mereka berkata, ya Abul Qasimi, wahai Abul Qasim. Mereka memanggil baginda Rasul dengan nama Abul Qasim, karena memang Rasulullah SAW punya nama kunyah. Ini sering saya sampaikan bahwa orang Arab itu minimal 2 nama. Nama benar dan nama kunyah. Kunyah itu yang diawali dengan abun atau umun. Ya, nanti bisa abi, bisa aba, tergantung kedudukan i'rabnya. Ya, itu. Umumnya ya 2. Ya, lengkapnya 3. 3, nama kunyah, nama benar, dan nama laqab, itu julukan. Seperti orang menyebutkan Umar bin Khattab, itu kadang-kadang lengkap dengan 3 nama. Yaitu orang menyebutkan Umar bin Khattab Abu Hafsin Umaru Al-Faruq. 3 itu. Abu Hafsin itu nama kunyah, Umaru nama benar, Al-Faruq ini julukan. Ya, laqab yang diberikan oleh baginda Rasul. Umar itu sebagai pembeda antara hak dan batil. Itu namanya Faruq, itu dari Faroqoh. Ya, itu Rasulullah yang kasih nama pembeda antara hak dan batil. Maka beliau dapat laqab Al-Faruq. Nah, Rasulullah juga punya nama kunyah yaitu Abul Qasim. Nah, nama kunyah ini biasa diambil dari anak laki-laki. Rasulullah punya anak namanya Qasim, ya kan? Ya, Qasim ini, ya kita tahu anak baginda Rasul semuanya itu dari Siti Khadijah Al-Kubra, kecuali 1, yaitu Ibrahim, itu dari Maria Al-Qibtiyah, seorang wanita Mesir yang merupakan hadiah dari Raja Mesir ketika itu, Raja Muqawqis. Ya, Rasulullah kirim surat kan ya kepada setiap raja. Nah, Muqawqis ini menerima surat Rasulullah dengan baik. Kenapa? Dia Nasrani. Dia paling enggak tahu tentang baginda Rasul melalui kitabnya. Maka diterima utusan Rasul dengan baik. Surat Rasul juga diterima dengan baik. Bahkan Rasulullah diberikan hadiah. Di samping materi juga 2 wanita cantik, yaitu Maria Al-Qibtiyah dan Shirin. Ya, itu hadiah. Jadi memang sudah tradisi Raja Mesir itu kalau menghormati orang itu memberikan hadiah.
Di samping materi juga wanita cantik. Contohnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika di Mesir, beliau dihormati oleh Raja Mesir, maka Nabi Ibrahim diberikan hadiah seorang wanita cantik bernama Hajar, yang kemudian menjadi istri ya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan gitu ceritanya. Ya, sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah punya anak ya dari Maria satu, yaitu Ibrahim. Selebihnya itu semuanya dari Siti Khadijah. Ya, baik yang perempuan maupun yang laki. Nah, di antaranya ada yang namanya Qasim. Maka Rasulullah dipanggil dengan Abul Qasim. Maka di sini Nasrani memanggil Rasulullah ya Abul Qasim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ya, wahai Abul Qasim, ra'ayna anna la nubahiluka. Pendapat kami, sungguhnya kami enggak akan mubahalah dengan kamu. Takut mereka, takut. Ya, kan ada dua ini yang memberikan peringatan kepada mereka. Pertama di atas yaitu Aqib, tokoh Nasrani Najran. Di atas Aqib juga ngasih tahu, kalian jangan menerima tantangan mubahalah, binasa kalian. Berikutnya juga uskup, nggak disebutin uskup siapa, juga ngasih tahu seperti itu. Ya, makanya ya Nasrani Najran mengatakan kepada baginda Rasul, kami tidak akan bermubahalah dengan engkau. Wa an nathbuta ala dinina, dan kami tetap berpegang teguh kepada agama kami. Ya, apa jawaban Rasul? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah bersabda, fa in abaitum al mubahalata, jika kalian menolak mubahalah, enggak mau mubahalah, fa'aslimu, masuk Islam. Rasulullah mengajak, ya kalau kalian enggak mau mubahalah ya masuk Islam. Fa'aslimu. Yakun lakum malil muslimina, maka bagi kamu ya mendapatkan seperti apa yang didapati oleh kaum muslimin. Wa alaikum ma'alal muslimina, dan ya sanksi bagi kamu seperti sanksi atas kaum muslimin kalau melanggar. Jadi kalau ala itu kepada sanksi, kalau lakum itu lebih kepada keuntungan. Ya, keuntungan. Itu ungkapan bahasa Arab. Makanya seperti firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang setiap orang akan mendapatkan imbalan dari perbuatan baiknya dan akan mendapatkan sanksi daripada perbuatan maksiatnya. Apa kata Allah? Ya, yaitu laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Laha ini perbuatan baik, laha ma kasabat. Bagi setiap orang akan mendapatkan pahala dari perbuatan baik yang dilakukan. Kenapa saya artikan perbuatan baik? Karena laha. Tapi wa 'alaiha ya maktasabat. Dan sanksi akan dia terima atas perbuatan dosa yang dilakukan. Kenapa saya artikan perbuatan dosa? Karena ada wa 'alaiha pakai ala. Itu bahasa Arab kayak gitu. Ya kan? Ya, makanya gini. Ud'uli, doakanlah aku. Tapi kalau ud'u alayya, nyumpain berarti. Ya, la tad'u alayya, jangan kau nyumpain aku. Berarti apa? Berdoa dengan doa yang tidak baik. Kok tahu? Dari mana? Dari Allah. Dari Allah. La tad'u alayya. Ya kan gitu. Jangan kau berdoa yang tidak baik kepadaku gitu. Tapi kalau ud'uli, ya berdoalah untukku, berarti berdoa yang baik. Nah, itu Allah. Jadi ya di sini laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Kita lihat untuk perbuatan baik Allah menyebutkan hanya dengan 3 huruf. Kaf, sin, ba, kasabah. Tak, kalau taknya tambahan. Kasabah. Sementara perbuatan jahat itu 5. Iktasabah. Pertama hamzah, ya kaf, ta, sin, ba, 5. Kenapa kok beda? Ya, untuk perbuatan baik itu 3 huruf gini. Ya, kalau orang melakukan perbuatan baik itu nggak ada risiko, nggak ada tenaga tambahan. Orang berbuat baik itu tenang, ya kan? Tapi kalau orang berbuat jahat, sehebat apapun dia, seprofesional apapun ya, sebagai penjahat itu ada pasti ada rasa takutnya. Apalagi pemula, dia mau nyolong nih,
Wow, bukan main tuh, keringat dingin keluar. Nengok sana nengok sini takut ketahuan. Nah ini makanya pakai 5 huruf. Itu rahasia ya dalam Al-Quran. Ya, perbuatan nggak baik itu pakai 5 huruf. Kenapa? Dia akan mendatangkan tenaga tambahan. Tapi orang berbuat baik, ya itu tenang. Ya kan nggak takut. Orang berbuat baik takut apa enggak? Nggak takut. Tapi orang berbuat maksiat itu pasti ada rasa takutnya. Meskipun dia udah ahli, profesional, ya tetap ada rasa takut. Ya itu. Ya makanya di situ perbuatan baik pakai 3 huruf, laha ma kasabat. Nah, untuk perbuatan maksiat itu dengan 5 huruf, wa 'alaiha maktasabat. Kemudian Ba'abau, lalu mereka nggak mau masuk Islam. Faqala fa inni unajizukum alqitala. Kalau gitu kami tantang kalian perang, berhadapan ya dengan peperangan. Ya kalau bahasa saya tantang aja, kami tantang kalian perang. Faqalu malana biharbil arabi taqatun. Kata mereka, kami nggak punya kemampuan untuk memerangi orang Arab. Ya, malana, kami tidak mempunyai biharbil arabi, memerangi orang Arab, taqatun, kemampuan, tokoh. Ya, hari apa? Kami nggak punya kemampuan perang dengan orang Arab. Maksudnya apa? Dengan kaum muslimin, gitu. Ya, mereka ditantang perang kagak berani juga, ya kan? Walakin nusalihuka, kan tapi kami ngajak damai saja kepada engkau. Ya, ditantangin perang kagak mau, ya udah musalah aja kata dia. Kata mereka, udah kita damai aja dah. Ya, damai dengan catatan apa? Mereka bayar apa namanya, jizyah, bayar pajak. Ya, jadi mereka mintanya apa? Nusalihuka. Ya, kan tapi kami mau damai aja dengan engkau. Isi perdamaian itu, ya makanya kan orang kafir itu ada 3 macam. Pertama, kafir harbi, ini statusnya perang, maka boleh diperangi. Ya, statusnya perang, itu. Ya, kayak dulu, umpamanya Amerika menyerang Irak, nah itu Amerika kafir harbi. Di Irak tapi, di Irak. Makanya Syekh Al-Azhar, Grand Syekh Al-Azhar, Said An-Tantawi, Syekh Tantawi, ya kan? Beliau ahli tafsir. Beliau mengatakan bom bunuh diri orang Irak terhadap pasukan Amerika adalah bagian daripada strategi perang. Itu jihad. Karena statusnya perang. Karena kalau melawan langsung Amerika dengan senjata pasti kalah. Maka satu-satunya supaya Amerika banyak jatuh korban dengan apa? Bom bunuh diri. Beliau berani ketika itu. Syekh Azhar, Syekh Tantawi. Ya, beliau berani ngasih fatwa ketika itu syahid. Ya, saya kira tepat memang. Ya, kalau sekarang ya keadaan damai begini, mereka tidak memusuhi, ya kan, tidak terjadi peperangan, ya bukan syahid, sangit itu. Ya, jadi statusnya perang. Yang kedua yaitu kafir muahad. Ini dia. Kafir yang mengadakan perjanjian damai dengan umat Islam. Ya tentu yang pertama kali adalah orang-orang kafir Mekah. Kan mereka berdamai dengan Rasul pada tahun ke-6 Hijriah, itu disebut Sulhul Hudaybiyah. Makanya disebut sulhul. Di sini nusalihuka, sama itu. Ya. Itu perjanjian dengan damai. Nah, yang ketiga kafir zimmi. Nah, selama mereka tidak menyalahi perjanjian, nggak boleh diserang, nggak boleh diperangi. Gitu. Ya. Nah, kenapa Rasulullah tahun ke-8 ke Mekah untuk memerangi orang-orang kafir Mekah? Karena mereka melanggar perjanjian Hudaybiyah. Gitu. Ya, itu mereka menyerang Khuza'ah. Khuza'ah itu suku yang bersekutu dengan Rasulullah SAW. Itu kan perjanjiannya kayak gitu. Jadi nggak boleh terjadi perang ya antara kaum muslimin dan orang-orang kafir Mekah. Dan juga tidak boleh orang Islam atau orang kafir menyerang suku-suku yang bersekutu. Nah, Khuza'ah ini bersekutu dengan Rasul. Diserang oleh siapa? Orang-orang kafir Mekah. Maka Rasulullah berangkat tahun ke-8 ke Mekah bersama 10.000 sahabat. Ya, mereka nggak berani ngelawan. Akhirnya kota Mekah dapat ditundukkan, direbut, dikuasai oleh umat Islam tanpa pertumpahan darah. Ini kemenangan terbesar.
Makanya semua mufasir menafsirkan firman Allah, inna fatahna laka fatham mubina adalah Fathu Makkah. Sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan dengan kemenangan yang nyata. Ya, yang dimaksud adalah apa? Yaitu Fathu Makkah. Kenapa? Karena musuh yang paling berat, musuh bebuyutan adalah orang-orang kafir Mekah. Mereka satu suku dengan Rasul Quraisy. Ini berat sekali. Dan mereka hebat ekonominya karena mereka menguasai perdagangan di Arab. Itu dengan mereka berdagang ke luar negeri setahun 2 kali. Secara agama mereka kuasai juga karena ada Ka'bah ya di tengah mereka. Mereka kuasai Ka'bah. Mereka suku yang dihormati. Makanya sering sampaikan, banyak orang menganggap mustahil Rasulullah dapat mengalahkan orang kafir Quraisy. Mereka nggak tahu Rasulullah adalah utusan Allah. Allah adalah di atas segala-galanya. Kekuasaan Allah lebih kuat daripada mereka. Makanya Allah buktikan, yaitu dikuasai oleh umat Islam kota Mekah itu tanpa pertumpahan darah. Itu gara-garanya mereka apa? Melanggar perjanjian. Nah, jadi orang Nasrani Najran ini apa? Mereka lebih memilih apa? Nusalihuka. Isinya apa? Ala alla taghzuwana. Ya ghaza yaghzu, yaitu engkau tidak memerangi kami. Wala taruddana an dinina, dan engkau tidak mengembalikan apa, menjauhkan kami dari agama kami, ya kan? Ya, engkau tidak memaksa kami untuk masuk Islam lah begitu. Berikutnya ala an nu'addiya ilaika fi kulli amin. Berikutnya isi perjanjiannya yaitu kami akan memberikan kepada engkau setiap tahun alfai hullatin, yaitu 2000 pakaian. Alfan fi safarin, 1000 di bulan Safar, wa alfan fi Rajabah, dan 1000 di bulan Rajab, wa thalathina dir'an, dan 30 baju perang, wa thalathina farasan, dan 30 ekor kuda, wa thalathina ba'iran, dan 30 ekor keledai, wa thalathina mikuli sinfin min asrami silah, dan 30 dari setiap macam daripada macam senjata. Ya. Lalu apakah Rasulullah terima perjanjian itu? Fasolahahum Rasulullah SAW ala dzalik. Rasulullah terima. Rasulullah berdamai dengan mereka ya ala dzalika, dengan poin-poin di atas tadi. Ya. Jadi mereka lebih memilih apa? Musolaha, memilih damai. Ya, dengan catatan mereka bayar jizyah. Ini bentuk jizyah namanya. Ya, itu. Kemudian inna hadza, sungguhnya semua ini alati zakartu, yang telah aku sebutkan, minad dalaili, daripada dalil-dalil, alati dalat ala Isa, yang menunjukkan bahwasanya Nabi Isa lam yakun Allah, adalah bukan Tuhan. Bacanya Allah itu. Ya, jangan digabungin. Lam yakunillahu, enggak. Lam yakun Allah. Ya, dalil-dalil yang kami jelaskan ya bahwa menunjukkan bahwa Nabi Isa bukan Tuhan. Wala waladahu, dan bukan anak Tuhan. Wala syarikahu, dan bukan ya sama dengan Tuhan, menyamai Tuhan, menyekutukan Tuhan. Ya. Gitu ya. Kemudian wa minad du'ai, dan juga ajakan ila mubahalati, bermubahalah, ma'a wafdi Najrana, dengan delegasi Najran, orang-orang Nasrani dari Najran. Jadi wafdun itu, wufud jamaknya adalah delegasi, utusan. Lahuwal qasasul haqqu, adalah betul kisah cerita yang benar. Ya. Hari ini supaya kita nggak ragu bahwa semua ini dari Allah Subhanahu wa taala. Lahuwal qasasul haqq. Ya, bahwa Nabi Isa ya itu bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Duna akadzibin nasara, bukan kebohongan-kebohongan orang-orang Nasrani. Lalu Allah tegaskan
Wa ma min ilahin illallahu, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya, penegasan bahwa Nabi Isa bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Ya, maka tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Bila syarikin, tanpa ada yang menyekutukannya, wala waladin, dan tidak atau tanpa anak, wala zaujatin, dan tanpa istri. Ya. Wa innallaha lahuwal azizu, dan sungguhnya Allah betul-betul ya maha perkasa, al-aziz. Al-ghalibu, maha perkasa, alladzi la yamna'ul qadiru la jamil maqdurati, yang tidak tercegah, ya, yang mampu atas semua, ya, yang di atas kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Al-hakimu, yang maha bijaksana, al-alimu, yang maha mengetahui, bijamil maklumati, semua hal-hal yang diketahui, wa bijami awaqibil umuri, dan mengetahui semua akibat-akibat. Ya, akibat itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Ya, akibat dari segala sesuatu. Ya, akibat. Cuma kalau di dalam Al-Quran, akibatnya itu pasti baik. Makanya Allah menyebutkan akibat itu kepada orang yang bertakwa. Ya, wal akibatu lil muttaqin. Akibat kan ada dua, ada yang baik, ada yang tidak baik. Tapi kalau wal akibatu lil muttaqin, tanpa disebutkan baik, udah pasti baik. Akibat yang baik untuk mereka yang bertakwa. Gitu. Ya, meskipun Allah tidak menyebutkan baiknya, tapi karena ya terkait dengan orang bertakwa, pasti akibatnya adalah baik. Wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Fadzukirul azizu, maka disebutkan kata aziz. Wa innallaha lahuwal azizu, disebutkan kata aziz. Al-hakimu, dan juga kata hakim, yang maha mengetahui. Al-hakimu hahuna, di ayat ini atau di sini, masih di ayat ini, isyaratan, karena untuk menunjukkan, ya, ilal jawabi, kepada jawaban, anin nasara, terhadap orang-orang Nasrani, fi subhataini, dalam dua keraguan, li Isa, bagi Nabi Isa, al-qudrat wal ihya'i, bahwa Nabi Isa punya kemampuan menghidupkan orang yang sudah meninggal, wa nahwihi, dan lain dan hal-hal yang sama dengan ihya, wa akhbaril ghuyubi, dan Nabi Musa mampu memberikan kabar hal-hal yang gaib, hal-hal yang gaib, ya, gitu. Nah, dengan kata alim, bahwa semua itu adalah Allah yang kasih tahu. Tanpa Allah kasih tahu, Nabi Isa nggak bakalan tahu. Jangankan Nabi Isa, malaikat aja kalau Allah nggak kasih tahu, dia nggak tahu. Ya, makanya kan Allah Subhanahu wa taala ngasih tahu kepada malaikat. Jadi ketika Allah akan menciptakan Nabi Adam, Allah ngasih tahu kepada malaikat. Ya kan? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, ingatlah ketika Tuhanmu, yaitu Nabi, yaitu Allah, ya, berkata kepada malaikat, sungguhnya aku menciptakan khalifah. Kan malaikat, ya kan? Ya, meskipun bentuknya bertanya, tapi ada maksud. Saya katakan, menurut para mufassir, seakan-akan mereka yang ingin Allah tempatkan, Allah jadikan sebagai makhluk utama di bumi. Apa kata mereka? Ya kan? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata mereka, apakah kau akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan,
yang akan melakukan pertumpahan darah, sementara kami selalu bertasbih dan mensucikan engkau. Ini pertanyaan tapi menunjukkan apa? Malaikat yang pengen Allah tempatkan di atas muka bumi ini menjadi makhluk utama. Ya, kalau malaikat yang Allah tempatkan di muka bumi ini, ya nggak ramai dunia, ya kan? Mereka kan Allah ciptakan untuk tunduk kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala akhiri inni a'lamu ma la ta'lamun. Kemudian itu yang mereka katakan di hadapan Allah. Namun ada yang mereka sembunyikan. Maka lanjutan ayat berikutnya yaitu apa namanya? Itu kan tadi inni a'lamu ma la ta'lamun. Kemudian apa namanya? Qala ya Adamu ambi'hum bi asma'ihim. Qala ya Adamu ambi'hum bi asma'ihim. Ya. Jadi apalam ambahum qala alam aqul lakum inni alamu apa namanya? Ini alamu ya, enggak, sebelumnya malaikat dulu. Ya, malaikat dulu setelah Allah mengajarkan ya kepada Nabi Adam apa-apa yang Allah tidak ajarkan kepada malaikat. Lalu malaikat disuruh, ya kan? Faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ya kan? Allah berkata kepada malaikat, kasih tahu, kabarkan, ceritakan, jelaskan kepadaku ya apa yang kami sudah ajarkan kepada malaikat, kepada Nabi Adam. Nah, malaikat nggak diajarin, apa kata mereka? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka berkata, ya, yaitu apa? La ilma lana, kami nggak tahu kecuali apa yang telah kau ajarkan kepada kami. Ya, jadi malaikat juga nggak tahu, ya kan? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, makanya banyak ayat ini digunakan mereka baik mau ngajar maupun mau ceramah, banyak ini. Ya, di samping doa Nabi Musa, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, boleh ya boleh aja. Ya kan? Banyakan berceramah atau orang mau ngajar membaca ya qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, nah kalau itu untuk melancarkan apa? Ngomong. Kan Nabi Musa cadel, ya kan? Karena kan beliau ketika diuji oleh Firaun antara bara dengan apa? Roti, ya dimakan bara. Gitu, ya kan? Nah, dia khawatir ngomongannya nggak lancar di hadapan Firaun. Makanya beliau minta, Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkanlah hatiku. Ya, wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah kesusahan dari lisanku. Itu ya boleh, ya boleh aja, namanya doa, nggak apa-apa. Ya kan banyak tuh yang pakai ya gitu. Ya coba aja ya sebelum ceramah baca itu supaya lancar. Benar-benar lancar, ya kan? Ya cakep berarti. Ya jadi Nabi malaikat ngakui ya subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah, itu yang mereka katakan di hadapan Allah, tapi ada yang mereka sembunyikan. Wa ini a'lamu ma yaktumun. Jadi akhirnya di ayat lanjutannya itu apa namanya? Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Qala ya Adamu ambihum bi abasmihim. Falamma ambahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum min a'lamu, bukan ini alamu wa ma taktumun. Ada yang wa ma taktumun itu. Nah, yang taktumun ini apa? Kalau tadi ya mengatakan malaikat itu adalah yaitu apa? Bertanya ya seakan-akan mereka yang pengen. Ya wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Namun ada yang mereka sembunyikan. Apa? Ini yang disebut taktumun. Dan aku tahu apa yang kalian sembunyikan. Apa? Kata mereka, Allah tidak akan menciptakan makhluk yang lebih pintar daripada kita. Kata malaikat, seturuan. Itu mereka nggak katakan di hadapan Allah. Yang mereka katakan apa? Ya, yaitu apa?
qalu wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha. Itu yang mereka katakan. Yang mereka sembunyikan, mereka mengatakan di hadapan Allah, dan tentu Allah Maha mengetahui adalah itu, bahwa Allah tidak akan menciptakan makhluk yang lebih pandai daripada kita dan lebih mulia daripada kita. Makanya Allah uji dengan apa? Allah suruh menyebutkan ilmu-ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam, sementara kepada mereka Allah tidak ajarkan. Ya, mereka mengakui la ilma lana illa ma 'allamtana, gitu. Ya, gitu. Nah, ini malaikat saja tidak tahu. Nah, jadi itu ada yang mereka sembunyikan. Ya, makanya Allah kasih apa? Ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Baru mereka jawab. Qalu la ilma lana ilma alam subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, dan seterusnya ya. Jadi apa namanya? Inna hadza ya. Kemudian fa in tawallaw fa innallaha alimum bil mufsidin. Maka jika mereka berpaling, enggak mau ya menerima kebenaran yang datangnya dari Allah, ya di sini mereka lebih memilih apa? Bayar jizyah. Fa innallaha alimum bil mufsidin. Jadi mereka bayar jizyah bukan berarti mereka selamat dari hukum Allah, tetap mereka tetap dalam kategori kafir gitu. Ini fa in tawallaw. Ya, bukan berarti mereka menerima jizyah enggak berani mubahalah lalu Allah tidak azab mereka di akhirat, enggak. Tetap mereka dalam kategori kafir. Makanya fa in tawallaw fa innallaha alimum bil mufsidin. Maka jika mereka berpaling tidak mau beriman, fa innallaha alimum bil mufsidin, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap orang-orang yang membuat kerusakan. Ya, artinya apa? Ya, membuat kerusakan ini ya baik ya, yaitu mengeksploitasi bumi ya sehingga timbul kerusakan, bisa juga adalah orang-orang kafir. Itu mufsidin. Ya, makanya larangan Allah la tufsidu fil ard, janganlah kamu membuat kerusakan, ini ada dua. Ya, dengan kekafiran dan juga dengan apa? Mengambil sebanyak-banyaknya bumi, tidak memikirkan keseimbangan, ya kan? Ya, dan sebagainya, ini bisa membuat kehancuran juga gitu. Ya. Kira sampai di situ, ya ganandanya gampang jadinya fa in tawallaw fa innallaha alimum bil mufsidin. Ya, itulah. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi hamdan muwafiqan li ni'ami mukafi'an li mazidi ya rabbana ya Allah ya ilahana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ij'al al-Qur'ana mu'nisan lana fi kuburina wa syafi'an lana yaumal qiyamah wa syafi'an lana yaumal qiyamah wa syafi'an lana yaumal qiyamah. Allahumma zakirna minal Qur'ani ma nasina wa alimna minal Qur'ani ma jahilna warzuqna tilawatahu wa anna al-laili wa atrafan nahar. Allahumma bi barakati Qur'anil azim ishfi mardana wa shfi mardal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.